Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kajian dimulai, sampaikan kembali kepada para jamaah agar memperhatikan ada kata dalam bermajlis ini seperti itu. Yang pertama, ikhlas saat mengikuti kajian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua, fokus berusaha memahami dengan sungguh-sungguh dan mencatat terhadap materi yang disampaikan. Ketiga, tidak berbincang-bincang dengan sesama jamaah ketika materi disampaikan. Keempat, tidak mengganggu jamaah yang lain. Kelima, semuanya membawa anak-anak agar dapat mengawasi dan mengendalikan untuk tetap tenang agar tidak mengganggu yang lain ketika kajian. Selanjutnya, setelah materi disampaikan, nanti ada sesi tanya jawab. Silakan untuk jamaah ikhwan yang mau mengajukan pertanyaan bisa melalui mikrofon yang telah disediakan, dan untuk jamaah akhwat bisa mengirimkan pertanyaan melalui mikrofon yang sudah tercantum di sebelah kanan layar. Yang informasi dari kami, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami silakan kepada beliau Ustaz Abdul Ghafur Rahimahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan katsiran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat-sangat mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Dan jamaah sekalian, kita sekarang berada di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh ketika dikerjakan di hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari ini, yakni ayyama asyri Dzulhijjah, maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihadu fisabilillah?" Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Qal, maka dia mengatakan, "Wal jihadu fisabilillah." Iya, tidak juga jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa lam yarji bidzalika min syai'in kama qala. Kecuali seorang yang keluar bimalihi, ya, binafsi wa malihi, ya, keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia syahid. Nah, ini baru afdal. Tetapi jamaah, selain dari itu, ya, selain dari jihad yang syahid, maka amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka ini lebih Allah cintai. Dan amal soleh itu umum, ya, baik taklim, baik qiraatul Quran, puasa, ya, sedekah dan lain sebagainya. Maka ingat jamaah, hari-hari ini hari-hari yang afdal. Maka hendaknya kita isi hari-hari ini dengan beramal soleh. Ya. Dan jamaah sekalian, kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab bin Aziz, karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu jalla. Dan malam hari ini jemaah kita masuk pembahasan seputar faraidul wudu, rukun-rukun wudu. Jadi wudu itu di samping ada sunnahnya, syaratnya, wajib, maka wudu juga ada rukun. Yang dimana jamaah sekalian, rukun-rukun ini harus dikerjakan. Kalau seandainya rukun ini ditinggalkan, konsekuensinya wudunya tidak sah. Sehingga artinya perkara ini sangat penting untuk dikaji, sangat penting untuk dipelajari. Syekh mengatakan faraiduhu, fardu wudu. Yang pertama dan yang kedua, ghuslul wajhi wa minhul madmadah wal istinsyaq. Yang pertama, membasuh wajah, di antaranya kumur-kumur dan istinsyaq. Jamaah sekalian, membasuh wajah. Wajah itu dianggap wajah sesuatu yang menghadap.
Sehingga sebagian ulama ada yang menganggap telinga itu termasuk wajah karena menghadap ke sana. Sehingga mereka mengatakan ketika membasuh wajah itu ini ikut dibasuh. Kenapa? Karena ini termasuk wajah. Tapi walau alam jamaah salam pendapat yang kuat, wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian tempat tumbuhnya daging dari telinga yang kanan ke telinga kiri. Ini wajah. Dan ini jamaah anggota yang memang harus dibasuh. Adapun kalau misal sebagian orang kebetulan depannya apa? Kotak. Baru muncul rambutnya di sini, maka tetap sampai sini jamaah, bukan sampai sini ya. Ini tetap bukan wajah, ini kepala. Yang dianggap ini. Ya. Pokoknya tempat biasa tumbuhnya rambut. Ya. Bukan apa? Bukan ya, intinya yang botaknya tidak jamaah. Yang penting intinya biasanya dulu sebelum botaknya saya mana. Maka itulah yang wajib untuk dibasuh. Ya. Nah, sehingga bagi yang akhwat yang masalian, wajah itu ingat dari sini ya. Jadi bawah dagu itu bukan wajah. Sehingga artinya kalau bukan wajah berarti termasuk aurat. Maka untuk ibu-ibu ketika sholat bawah dagu itu harus ditutup. Harus ditutup. Dan ini pendapat yang kuat. Bawah dagu itu bukan aurat. Bawah dagu itu termasuk aurat. Karena bukan bagian dari wajah. Bukan bagian dari wajah. Dan yang masalahnya membasuh wajah, cara mengambil airnya bisa dengan beberapa cara. Bisa antum dengan satu tangan boleh ambil, boleh. Atau antum ambil kemudian gabungkan, boleh. Tidak ada kaifiyah khusus, apakah? Enggak ada. Yang penting intinya semua kena, ya. Semua kena. Ini wajah. Dan ingat ya masalahnya, basuhan itu beda dengan usapan. Kalau basuhan itu standarnya apa? Semua anggota wudu itu harus kena air. Dan minimalnya ada air yang ngalir. Walaupun nggak netes. Walaupun sebagian ada yang mensyaratkan harus netes. Tapi yang tepat enggak. Yang penting ada yang ngalir, walaupun sampai sini, nggak sampai netes. Dan sudah rata semuanya, kena air, kemudian ada yang ngalir, maka itu dianggap basuhan. Dianggap basuhan. Beda dengan usapan. Usapan itu jemaah intinya apa? Diusap. Dan tidak harus semuanya kena air. Nggak harus. Maka jemaah sekalian, kepala itu diusap. Sehingga tidak harus seluruh rambut satu persatu kena air. Kalau seperti itu namanya basuhan. Tapi mungkin saja namanya basuhan kini kena, ini tidak. Karena usapan itu mungkin kena, mungkin tidak. Yang penting diusap. Ini ada yang masih kering. Memang usapan. Kalau semua harus kena air itu namanya apa? Basuhan. Ya, maka bedakan ya antara basuhan dengan usapan seperti itu. Maka anggota wudu yang harus diusap itu antum nggak perlu berlebihan. Ingat, karena usap nggak ya? Nggak perlu. Sudah selesai. Kenapa? Karena memang diusap. Jadi kalau ada yang kering sedikit, ini masalah memang apa? Memang diusap, bukan dibasuh. Ya. Kalau anda ambil air, guyur, basuh. Oh ini basuhan, ini disunnah aja mah. Basuh ini namanya basuhan, nggak boleh seperti itu jemaah. Kemudian masalah wa minhul madmadah wal istinsaq. Di antaranya kumur-kumur dan istinsaq. Ya tentu jemaah ini silang pendapat. Apakah kumur-kumur itu termasuk rukun, wajib atau sunnah? Itu silang pendapat. Syekh Habibullah Jalla wa ala memasukkan ke apa? Rukun. Kenapa jemaah? Karena mulut, hidung termasuk wajah. Kalau wajah termasuk rukun berarti
Kumur-kumur dan istinsak juga rukun. Oke. Tapi wallahu ta'ala alam jamaah yang tepat kumur-kumur dan istinsak itu apa? Bukan rukun. Tapi apa jamaah? Sunnah. Dan ini menurut jumhur ulama. Kama qala. Nah, sehingga walaupun memang ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, dan Syekh lebih menguatkan apa? Rukun dengan alasan karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Nah, sehingga kalau itu bagian dari wajah, ya harus apa? Harus dilakukan. Kalau ditinggalkan berarti konsekuensinya apa? Tidak sah. Ya. Makanya gini Mas, kalau seandainya misalkan ada seorang ketika berwudu ternyata apa? Flu. Akhirnya tidak bisa apa? Istinsyak. Istinsyak nggak bisa. Pertanyaan masalahnya, apakah gugur? Gugur tidak. Ada seorang lagi flu berat, mau istinsyak tidak bisa. Misalkan, apakah gugur? Gugur tidak jamaah. Kalau antum ikut mendapat jumhur selesai, sunnah selesai. Tapi kalau antum ikut mendapat syekh yang mengatakan rukun, berarti harus dikerjakan. Terus gimana jamaah? Kalau misalkan hanya satu saja, itu masih cukup, tidak masalah. Tapi kalau dua-duanya tidak bisa sama sekali untuk istinsyak, maka ada aqwal, ada ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, tatkala itu jemaah ya tidak gugur tetapi diganti dengan tayamum. Jadi artinya ketika misalkan kumur-kumur istinsyak tinggalkan, tapi apa jemaah? Antum ya, tepukkan tangan antum di tanah. Kemudian apa? Diringankan. Ini untuk ganti apa? Istinsyak yang tidak bisa. Istinsyak yang tidak bisa. Kalau pendapat kita apa? Rukun atau wajib. Kenapa? Karena tidak boleh tinggalkan. Tapi kalau pendapat kita sunnah, sebagaimana jumhur ulama, ya sudah. Antum nggak mampu selesai. Selesai jemaah. Nah, cuma memang gini, karena memang silang pendapat di kalangan para ulama, maka yang paling hati-hati dilakukan, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Terus kalau misalkan lagi flu bagaimana jemaah? Kalau sama sekali nggak bisa, ya sudah, antum tayamum, boleh, tidak masalah. Tapi ingat ya, yang lain tetap wudu biasa, nanti tayamum untuk ganti istinsyak saja. Tayamum untuk ganti istinsyak. Kapan jemaah? Ketika pas di tempatnya. Atau kalau tidak ya sudah di akhir, tidak masalah. Tidak masalah seperti itu. Di akhir setelah wudu selesai, kemudian tayamum untuk mengganti istinsyak seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dari tangan sampai siku. Sehingga zahir ayat menunjukkan dari tangan sampai siku, bukan siku ke tangan, tapi dari tangan siku. Cuma aja masalahnya memang tidak ada nas tegas, sehingga artinya yang penting bagian tangan sampai siku terkena air, maka ini sudah cukup. Sudah cukup. Sehingga artinya kalau misalkan ada yang basuhnya dari siku, tarik ke ujungnya, ya sah, wudunya sah. Wudunya sah. Dan yang sunnah jamaah, dahulukan kanan kemudian kiri. Ya. Membasuh selesai satu. Jadi gini, satu basuhan itu dianggap kalau antum sudah ngambil air, kemudian dibasuh, sampai semua rata kena air, itu satu basuhan. Ambil air baru, berarti basuhan kedua. Semua rata, dua. Ambil lagi, berarti ketiga. Kalau pas ketiga ternyata, oh ada, ini belum kena. Ambil air baru. Ini masih tiga. Kenapa? Karena yang ketiga tadi belum merata seperti itu. Kalau sudah tiga, tidak boleh ditambah yang keempat. Kenapa? Kalau orang sengaja menambah, ya,
4 kali basuhan, maka dia dianggap apa? Orang yang telah melakukan keburukan atau kejelekan di dalam wudu. Sah tidak wudunya? Sah. Tapi dia berdosa. Dia berdosa. Bukan malah baik ya, berdosa. Sehingga jangan sengaja ditambah. Kalau kurang masih boleh jemaah, karena rukunnya cuma satu. Satu basuhan itu rukun. 2, 3 itu sempurnanya. 3-nya sempurna. 2, 3, 2 boleh, 3 sempurna. 4 buruk. Sehingga tidak boleh ditambah melebihi 3. Tidak boleh. Bagaimana aja mas? Kalau misalkan diselang-seling boleh tidak? Kanan, kiri. Boleh? Boleh tidak mas? Terus kalau nggak boleh berarti batal wudunya. Idealnya kanan selesai kemudian kiri. Kanan 1 sampai 3 kiri. Tapi kalaupun seandainya kanan kiri kanan kiri, kanan, kiri, wudunya apa sah? Wudunya sah. Cuma yang afdol, selesaikan kanan dulu baru kiri. Ustaz, kalau dibalik bagaimana? Kiri dulu baru kanan. Kiri, kanan. Pertanyaan jemaah, sah tidak wudunya? Sah tidak? Tidak sah. Ini kembali kepada tartib. Tartib itu rukun atau bukan? Tartib itu rukun. Cuma para ulama kita berbeda pendapat. Tartib itu, ya, apakah harus pada satu anggota wudu? Kalau nyama tartib dari setiap anggota wudu itu jelas. Muka anggota wudu, tangan anggota wudu. Ini harus tartib. Ini pendapat yang kuat. Dan ini wallahualam pendapat jumhur. Walaupun Abu Hanifah mengatakan nggak wajib tartib. Jadi kata Imam Abu Hanifah itu wudu itu bebas. Mau kaki dulu kemudian muka boleh. Tapi yang tepat pendapat jumhur harus tartib. Tapi ini pun jamaah tartib maksudnya apa? Setiap anggota wudu. Ya. Contoh muka, faksilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan. Tapi kalau satu anggota wudu, apakah harus tartib? Tangan itu satu anggota wudu, sahih. Cuma ada 2, kanan kiri. Apakah wajib tartib? Nah, di sini silang pendapat jamaah. Yang tepat tidak wajib. Kenapa? Karena ini masih satu anggota wudu. Jadi mau kiri dulu, kemudian kanan, wudunya sah tetapi dia melisihi sunnah. Melisihi sunnah. Makanya sebagian ulama ada yang membolehkan basuh muka dulu kemudian baru kumur-kumur. Kenapa? Karena mereka menganggap mulut dan hidung bagian dari wajah. Sehingga kalau masih satu anggota wudu itu bebas. Mau muka dulu boleh, mau kumur-kumur dulu boleh. Tetapi yang sesuai dengan sunnah apa jemaah? Kumur-kumur terlebih dahulu kemudian baru apa? Muka seperti itu. Ya. Tetapi ingat ya, kalau setiap anggota wudu harus tartib. Wajah, tangan, ini jelas ya, harus tartib. Sepakat. Tapi kalau satu anggota wudu itu apakah harus tartib atau tidak, ini silang pendapat. Tapi yang sesuai dengan sunnah, dahulukan kanan kemudian baru kiri seperti itu. Beda dengan telapak tangan kemarin ya. Kalau telapak tangan itu bareng. 1, 2, 3. Bukan 1, 2, bukan. Kalau kanan iya, tangan baru. Kanan, kiri. Kalau telapak tangan bareng. Ini. Ya. Bukan telapak kanan dulu, kemudian kiri dulu, bukan. Tapi bareng. Seperti itu. Kemudian masalah yang keempat dan yang kelima, mashu ra'si kullihi wal udhunani min ra'si. Mengusap kepala secara keseluruhan dan kedua telinga bagian dari kepala. Jamaah sekalian, dalam masalah ini terkhusus al-a'immatul arba'ah, imam yang 4 sedang mendapat. Al-Imam Abu Hanifah beliau berpendapat mengusap kepala itu cukup 1/4-nya. Untuk punya kepala diukur coba 1/4-nya semana. Kata Imam Abu Hanifah, kalau sudah 1/4 ini diusap sudah cukup. Ini mazhab Abu Hanifah.
Madhab Syafi'i mengatakan 3 helai rambut sudah cukup. Untuk ambil 3 sudah cukup. Ya. Tapi jamaah, madhab yang tepat, pendapat yang kuat dalam masalah ini apa? Seluruh kepala kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena sudah ada dalilnya. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram, di situ disebutkan apa? Bada'a bi muqaddimati ra'sihi. Nabi mulai dari depan. Tarik ke tengkuk, kembalikan ke depan, kemudian hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan dalam riwayat yang lain dari Ali, Nabi mengusap 1 kali. Bukan 2, 3, bukan, tapi 1 kali. Ya. Adapun tadi istihad para ulama dari Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Syafi'i, kenapa mereka berpendapat sebagiannya cukup? Jawabannya karena mereka berdalil dengan ayat. Apa yang jamaah sekalian? Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah dengan kepala-kepala kalian. Mereka jamaah sekalian memahami huruf ba, bi ru'usikum, diterjemahkan, ditafsirkan, maknai dengan sebagian. Padahal kalau antum belajar bahasa Arab, bi di situ nggak ada bermakna sebagian. Jadi murni ijtihad. Dan masa ijtihad ulama, kalau sudah ada hadis Nabi, pantang kita tinggalkan hadis, kemudian kita ikuti pendapat seorang ulama, itu pantang jam, nggak boleh. Kalau ada gini jam, ada hadis Nabi, ada ucapan seorang imam, antum pilih mana jam? Ucapan Nabi, kenapa? Ucapan Nabi itu maksum, sahih. Ucapan selain Nabi mungkin benar, mungkin salah. Makanya Imam Malik beliau menasihatkan kepada kita, kullun yurad wa yukhad min qawlihi illa sahibu hadal kubur. Setiap orang itu berhak untuk diambil dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini. Beliau menunjuk kubur Rasulullah. Kenapa? Nabi masuk. Adapun pendapat setiap orang mungkin benar, mungkin salah. Sehingga sikap kita jemaah, ketika sudah ada hadis Nabi yang sahih, tidak boleh kemudian kita ngeyel. Kan madhab Abu Hanifah boleh seperempatnya. Nah terus hadis Nabi mau diapakan? Nabi ketika wudhu mulai dari depan, tarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian ke depan lagi, usap telinganya. Hadisnya sahih. Mau mau ditakwil macam-macam, nggak bisa. Itulah wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zamannya Ibnu Abbas, beliau pernah menyampaikan sabda Nabi. Orang yang mendengarkan hadis Nabi tersebut dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Beliau marah. Hampir-hampir kalian dihujani bebatuan dari langit. Saya katakan Nabi bersabda, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan. Ini hadis Nabi dipertentangkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas sudah khawatir, jangan-jangan adab akan turun. Lantas bagaimana jemaah kalau sudah ada hadis Nabi dipertentangkan dengan selain sahabat? Lebih nggak boleh lagi. Sehingga kalau sudah jelas hadisnya, kalau tidak percaya baca Bulughul Maram, karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, dilihat jelas Nabi mulai di depan, selesai. Tapi karena sebagian tetap masih ngeyel jemaah, masih ngeyel, nggak tahu patokannya apa, dikemanakan hadis Nabi. Bagaimana iman kita dengan Allah dan Rasulnya? Masa giro kita untuk mengikuti sunnah kok sedikit, malah milih apa? Oh ini ucapan imam kita. Padahal imam mereka pun menyarankan apa? In sahal hadisu fahuwa madhabi. Jika itu hadis sahih, itulah madhabku. Itu imamnya sendiri. Jadi klaim mereka mengikuti pendapat imamnya justru melisih apa? Saran atau nasihatnya imam itu sendiri. Nah, inilah menunjukkan kejahilan mereka. Ngomongnya paling ngikuti tadi madhab ini, tetapi ternyata
Kalau ada akwal imamnya, nggak mau diterima. Ya. Ini hawa nafsu jemaah, hawa nafsu. Ya, sehingga ya, ingat mengusap kepala yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah secara keseluruhan. Caranya gini jemaah, kalau cara ngambilnya, ya, ada dua cara. Ya. Antum ambil, gabungkan, buang. Jadi sisa basahnya. Setelah itu, ingat ya, ini diusahakan gini, ini biar kena. Ini juga bagian dalam kepala. Ini kena. Jangan sampai gini aja. Ini juga kena. Gini nggak kena aja, Pak. Terus ini kenanya kapan? Jadi gini, kena semua. Ini jempol kena. Semua rata, kena. Ini pertama. Kedua jemaah sekalian, sebagaimana cara dari Muawiyah, Anda ambil air, tuangkan. Terus ini pun boleh, tidak masalah. Adapun cara ngusapnya, ya kurang lebih ada 3 cara. Pertama dari depan, yang kedua 1 kali, sesuai dengan arah sisiran rambut. Al-Imam Ahmad boleh menjelaskan caranya gini, dari depan, dari atas gini. Ini boleh. Dan itu gini. Yang ketiga, kalau antum pakai imamah atau peci. Ini ada 2 cara. Boleh antum usap ubun-ubunnya. Setelah itu, lanjutkan di imamahnya. Masukkan. Yang kedua, antum murni ngusap imamahnya boleh. Kalau yang akhwat pakai jilbab misalkan, karena ini silang pendapat. Kalau jilbab silang pendapat cuman. Sehingga paling hati-hati kalau jilbab ubun-ubunnya sentuh. Kemudian masukkan. Itu paling selamat. Kalau yang jilbab. Adapun imamah cuma ada 2. Boleh imamahnya murni atau ubun-ubunnya sentuh kemudian lanjutkan imamah. Boleh, tidak masalah. Ustadz, kalau ada sebagian orang pakai topi yang sangat apa? Sangat apa bahasa kitanya? Sangat ketat. Sehingga kalau dibuka itu harus butuh waktu lama. Seperti apa? Yang orang mau renang kan gitu kan? Bolehkah diusap aja, Mas? Ada peci yang ketat. Kalau pakai pun kadang sampai 5 menit ya. Harus pas. Nanti melepasnya pun sama, nggak bisa langsung. Nah, kalau ada peci seperti ini, maka boleh. Boleh silakan diusap di atas pecinya seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, seperti apa namanya topinya perenang itu kadang-kadang kalau seandainya ada seperti itu. Jadi ketika melepaskan itu butuh waktu, maka boleh diusap di atasnya. Boleh diusap di atasnya. Dan yang masalahnya 2 telinga itu bagian dari kepala. Sehingga dipindahkan untuk apa? Untuk diusap. Kemudian yang keenam, ghuslu rijlaini ilal ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan jamaah sekalian, caranya bagaimana? Caranya, ya, antum ambil air, tuangkan di kaki kanan. Nah itu diratakan dengan apa? Dengan tangan apa? Tangan kiri. Tangan kiri. Kemudian sela-sela dengan jari kelingking. Ya, hadisnya jamaah, silang pendapat. Tapi kalaupun hadis itu dianggap sahih, maka tidak menunjukkan harus dengan jari kelingking. Artinya apa? Boleh dengan jari yang lainnya, boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena memang silang pendapat tentang status hadisnya. Adapun tangan kanan atau tangan kiri nggak ada hadisnya. Cuma ada ya ijtihad atau ada fatwa dari seorang ulama. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan apa? Ketika membasuh kaki maka disunahkan menyela-nyela dengan tangan kiri. Alasan beliau gini, jamaah sekalian, karena kaki itu bukan bagian yang mulia.
Dan Nabi, kata Ibnu Aisyah, beliau suka mendahulukan yang kanan pada hal-halnya apa? Yang mulia. Maka istihad beliau ketika membasuh kaki, maka disunahkan untuk apa? Meratakan dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Tapi sekali lagi tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Hanya istihad. Hanya kias seperti itu. Iya. Ya jamaah Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian akan mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku-siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini, dan usaplah kepala-kepala kalian dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan ini masalahnya hadis inti tentang apa? Tentang syariat wudu. Kalau antum perhatikan ayat ini jamaah sekalian, di sini Allah Jalla wa Ala menggunakan kata penghubung huruf waw. Dan huruf waw itu jamaah faedahnya apa? Tasyrik. Apa tasyrik? Kebersamaan. Makanya Imam Abu Hanifah beliau berpendapat apa? Wudu itu harus tertib, tetapi apa? Bebas. Hujahnya dengan ayat. Tulis ya. Belum tahu. Idea. Ilal maro amsaku dari Abu Hanifah jemaah. Yang kenapa pendapat bahasanya takdir itu gak wajib. Kenapa takdir itu tidak wajib? Ini ya. Wah. Namanya huruf apa? Dan kalau bahasa Arab itu jemaah, huruf atau waw itu faedahnya tasydid. Tidak boleh macam apa? Masya Allah, dan Allah menghendaki dan engkau menghendaki nggak boleh. Kenapa jemaah? Karena tentu sejajaran kehendak dengan kehendak itu nggak boleh. Bolehnya pakai sunnah. Makanya hujahnya Imam Abu Hanifah kan di sini Allah menggabungkan dengan waw, berarti artinya haknya semua itu sama. Sejajar. Jadi kalau wudu mau kaki itu dibasuh, kemudian setelah itu muka, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Haknya sama. Ini hujahnya Imam Abu Hanifah. Tapi yang masalahnya, pendapat yang kuat pendapat ini. Wudu itu harus tertib. Dan justru di dalam ini ada masalah, ada kalimat yang menunjukkan harus tertib. Mana ya?
Ada kalimat yang menunjukkan memang harus mati. Dan ini masih berhubung dengan anda. Kalimat yang menunjukkan tadi itu ini, dipisahkan antara ini. Faksilu wujuhakum. Ini apa? Maksud. Murbi. Wa aydiyakum. Maksud. Kemudian ini masuk juga orang arju, bukan arju ini kan masuk. Biru ada hujah, biru uksi. Tapi ini bukan arju bukan, tapi arjuna. Kenapa? Ini aku. Ya, bukan sih. Kalau sama ini, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian dan basuhlah tangan kalian sampai siku dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata. Kalau jamaah saja wudu itu menunjukkan tidak harus statis. Enaknya harusnya gimana? Gabung aja sini. Wa aydiyakum wa arjulakum bil ka'baini wamsahu. Kan biar gampang. Tapi kenapa dipisah dengan wamsahunya, Pak? Nah, memang wudu harus apa? Setelah membasuh tangan memang harus mengusap tangan. Setelah itu baru membasuh. Nah, kalimat ini kenapa kok antara ini dan ini dipisahkan dengan ini? Karena memang praktiknya harus seperti dan Nabi wudu ya seperti ini. Setelah membasuh kedua tangan, dia mengusap, bukan membasuh kaki langsung. Padahal secara bahasa, kalau ingin gampangnya, kalau misalkan seandainya haknya sama, harusnya lebih enak digabung ke sini. Biar mansub kan gampang. Kenapa dipisahkan? Karena memang seperti ini harus tarik. Harus tarik. Memang ada masalah kiroah. Kiroah bahasa itu isinya ada kita kalau masalah 3 baca. Jadi baca wa'al duluku. Ada yang baca wa'al duluku. Ada yang baca wa'al duluku, kita baca. Ada yang baca wa'al duluku ini syak. Yang baca wa'al duluku ini ada 2. Syiah dan Ahlussunnah. Cuma hujannya beda. Kalau Syiah itu ada masalah dia wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Karena mereka mengatakan kaki itu harus dia apa? Hanya orang Syiah itu kalau wudhu saja. Kalau kita ada syarat usap, tapi usap apa? Usap, dan batuk usap. Tapi jangan sampai kalau kaki kita terbuka, dari dibasuh. Dan itu kalau mau jamaah. Tapi Syiah berhujah dengan ini untuk menegalkan apa? Untuk mengusap kaki. Dan ternyata justru mereka membantah apa? Mengusap kuf. Kuf itu dibantah. Mengusap kuf itu nggak ada, padahal yang masalahnya hadis yang beriwayatkan tentang mengusap di atas kuf itu dia siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena dinu berrohi dan asfal kuf, apa? Awalnya bin Masjid min anak. Ini Ali. Ternyata hadis itu ditolak oleh orang Syiah. Kalau mereka mengatakan ahlul bait. Ahlussunnah ada yang baca kasroh, ada. Tapi alasannya beda. Ilmu Jawa itu gini. Karena ini dekat dengan kasroh, bacalah kasroh agar apa? Bacanya enak. Hukumnya sama. Kaki kalau dibuka lebih basuh, tapi ini bisa berlaku diusap kapan? Ketika pakai sepatu. Dan bedanya itu beda. Tapi yang maksudnya memang wudu itu harus tartib. Harus tartib, dan ini yang ya dikuatkan oleh jumhur ulama. Dan yang masalahnya amma kaunul madmadah wal istinsyaq fi min al-wajhi fajiban. Adapun yang masalahnya
madmadah berkumur-kumur dan istinsar, karena ia termasuk dari wajah, maka keduanya diwajibkan. Kenapa? Fali anna Allah subhanahu jalla wa ala qad amara fi kitabil aziz bi ghuslil wajhi. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk membasuh wajah. Wa qad thabata mudawamatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala dalika. Begitu pula ya Nabi ya telah tetap terus-menerus melakukannya. Fi kulli wudu'in, setiap kali berwudu. Wa rawahu jami'u man rawa wudu'ah, dan para sahabat yang meriwayatkan wudu Nabi juga sama, menjelaskan ya, tentang tata cara sifat Rasulullah SAW dan menjelaskan apa kumur-kumur dan istinsar. Fa'afada dzalika anna ghuslal wajhi al-ma'muru bihi fil Qur'ani huwa ma'al madmadah wal istinsar. Sehingga ya, hal ini memberikan faedah kepada kita bahwasannya membasuh wajah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an adalah disertai kumur-kumur dan istinsar. Itu pula masalah waqad warada al-amru bihima fi qaulihi jalla wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu pula telah datang perintah untuk berkumur-kumur dan istinsar di dalam hadis Rasulullah, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya ia memasukkan airnya ke dalam hidung kemudian istinsar. Jadi istinsar itu jamaah, masukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan, itu namanya istinsar. Istinsar memasukkan, istinsar mengeluarkan. Caranya gini ya, ambil dengan tangan kiri kemudian gabungkan kumur-kumur dan istinsar, itu buang dengan tangan kiri. Ambil tangan kanan, gabungkan, buang tangan kiri. Memang jemaah ada beberapa hadis yang mengatakan dipisahkan kumur-kumur boleh istinsar. Hadisnya lemah. Tapi hadis yang sahih menggabungkan antara kumur-kumur dan istinsar. Dan Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau lebih menguatkan gini jemaah, kumur-kumur dan istinsar itu lebih tepatnya ambil sampai 3 kali. Ada yang mengatakan 1 kali cidukan untuk 3 kali kumur-kumur dan istinsar. Masalah tangan kita kecil ya, 1 kali pun habis ya, maka lebih tepat kalau 3 kali ya. Antum ambil, gabungkan sampai 3 kali, dan ini lebih sesuai dengan sunnah dan lebih sesuai dengan kondisi kita jemaah ya. Dan ini sekali lagi silang pendapat hukumnya ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tapi jumhur mereka berpendapat sunnah. Sehingga karena memang terjadi silang pendapat seperti ini, maka yang terbaik apa? Yang terbaik jangan ditinggalkan ya. Hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk mengerjakan. Apalagi jamaah saleh Nabi bersabda, wa baligh fil istinsab illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah ketika istinsab kecuali dalam kondisi puasa. Dan Nabi juga bersabda, idza tawadda'ta famadmid. Apabila ya, Anda berwudu maka berkumur-kumurlah, dan ini perintah. Al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Adapun yang masalah wa amma wujubul isti'abi ra'si bil mashi, adapun ya, meratakan seluruh kepala ketika diusap, fali annal amru bil mashi fil Qur'ani mujmal. Karena perintah ngusap di dalam Al-Qur'an itu mujmal, umum. Fayurja fi bayanihi ila sunnah, sehingga hal ini merujuk kepada penjelasan sunnah. Dan telah tetap di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, dan yang selain dari keduanya, anna nabiyya istau'aba masha ra'si, Nabi itu meratakan ketika mengusap kepala. Dan ini dalil wajibnya menyempurnakan seluruh kepala ketika mengusap. Nah, karena ada hadisnya. Ayat memang mujmal, tapi jamaah dijelaskan secara terperinci dalam hadis. Ya, kalau sudah ada hadis yang menerangkan, maka pantang bagi kita untuk ya lari kemudian mengambil pendapat seorang ulama, itu nggak boleh. Tapi wajib bagi kita kalau sudah ada hadis yang sahih, sebagaimana ucapan al-imatul arba'ah, in sahal hadisu fahuwa madhabi. Jika itu hadis sahih, maka itulah madhabku. Dan inilah jamaah ya, manhaj dari ahlu sunnah wal jamaah, mendahulukan apa? Dalil daripada apa?
daripada akal. Beda dengan ahlul kalam. Tapi ahlus sunnah wal jamaah mendahulukan dalil daripada pendapat orang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Atau jamaah saya singkat tambahkan sedikit ya. Yang ketujuh, tahlilul lihya, menyela-nyela jenggot. Kemudian yang kedelapan, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Ya, tapi sekali lagi ini silang pendapatnya. Apakah termasuk rukun dan tidak? Ya. Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot. Ya. Yang kedelapan, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Di sini sebutkan bagaimana cara menyela-nyela jari kaki. Sebutkan dari Mustawrid bin Shaddad, beliau mengatakan saya melihat Nabi berwudu kemudian menyela-nyela jari-jari kakinya dengan hinsir. Hinsir itu dengan jari kelingking. Di sini disesuaikan ya, di sini disesuaikan. Tapi seandainya memang ini sahih, maka tidak ada kewajiban harus dengan jari kelingking. Tapi artinya boleh dengan jari yang lain pun boleh. Mana yang lebih mudah saja? Mana yang lebih mudah saja seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian ya masalah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Silakan untuk jamaah yang mau sampaikan kembali bisa maju silakan menggunakan mikrofon. Yang mau bertanya dan bersama awal bisa bertanya melalui nomor kita. Yang kaki. Ya. Jadi masalahnya ketika menyela-nyela jari kaki, ya, memang hadisnya mengatakan dengan jari kelingking. Jadi gini jamaah. Memang enggak ada keharusan kanan kiri. Cuma ini ada ijtihad dari Al-Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan dengan tangan kiri. Karena dia mengatakan apa? Kaki bukan bagian yang mulia. Maka pantatnya dengan kiri. Maka beliau menyalurkan apa? Kalau kanan diratakan dulu kemudian gini. Dan itu sama. Sebenarnya mengatakan kalaupun itu hadisnya sahih, memang tidak ada keharusan. Artinya kalaupun misalkan dengan jari kelingking sulit, boleh dengan yang lain. Satu jari apa juga? Boleh, itu pun boleh. Memang konteksnya satu jari. Tapi sebenarnya ulama kita mengatakan bahwasanya kalau misal dengan selain jari kelingking pun tidak masalah. Ya, tempat pertanyaan yang masuk. Yang pertama, apakah mengusap anggota tubuh harus 3 kali? Iya. Yang kedua, Satu-satu dulu. Apakah mengusap anggota wudu harus 3 kali? Jawabannya tidak. Bedakan antara basuhan dan usapan. Kalau basuhan itu jamaah sunnahnya 3. Tapi kalau usapan sunnahnya 1. Yang diusap contohnya apa jamaah? Kepala diusap, maka sunnahnya 1. Khuf diusap, sunnahnya 1. Tayamum diusap, sunnahnya 1. Tepukin. Kemudian sudah selesai. Karena ini usapan. Karena ini usapan. Maka bedakan antara usapan dan basuhan seperti itu. Wallahu a'lam. yang kedua, mengusap tubuh itu apabila pakai kaos kaki karena kedinginan apakah diperbolehkan? Mengusap Tubuh apabila memakai kaos kaki karena kondisi
Gini masalahnya, khuf itu sejenis kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Sejenis kaos kaki terbuat dari kulit. Ya. Maka mengusap khuf itu sunnah, sahih. Hadisnya di antara dari Ali tadi. Lau kana dinu birra'i na asfal khuf awla bin maslimin a'lahu. Atau kama qala. Ya. Dan Nabi zaman saliyah ketika itu dikatakan oleh Ali, saya melihat Nabi mengusap bagian atasnya bukan bawahnya. Ya. Maka ini sunnah. Tapi para ulama kita mengkiaskan, ya, intinya seluruh apa pas kita zaman saliyah, ya, sesuatu yang sejenis dengan khuf, baik itu sepatu, baik itu kaos kaki, selagi menutupi anggota, ya, kaki yang wajib dibasuh, maka boleh untuk diusap. Boleh untuk diusap. Jadi kaos kaki boleh, sepatu boleh, khuf ya jelas lebih boleh lagi. Ya, walaupun nanti ada syaratnya ya. Ada yang mengatakan khufnya itu harus menutupi seluruh anggota yang wajib dibasuh. Kemudian tidak boleh bolong-bolong. Tapi ini pun dibantah memang. Ada yang mengatakan harus nggak boleh bolong-bolong. Tapi kalau syarat ini jamaah kayaknya sulit. Ya, artinya Nabi di perintah atau di apa namanya syariat khuf itu nggak ada penjelasan khufnya harus dalam artian nggak apa ceritanya menutupi semuanya, nggak boleh bolong-bolong, nggak ada. Padahal gini masalah niat. Apakah seluruh sahabat Nabi kaya? Kaya tidak jamaah? Ada yang kaya, ada yang miskin. Sehingga mungkin tidak sahabat ada yang punya khuf bolong-bolong. Mungkin. Tapi nggak ada hadis yang mengatakan nggak boleh mengusap khuf ketika bolong-bolong. Berarti artinya selagi namanya khuf berarti dibolehkan. Makanya kalau antum punya kaos kaki ternyata ada bolong sedikit misalkan, masih boleh. Ya masih boleh seperti itu. Sepatu pun masih boleh, tidak masalah. Ya, tapi nanti ingat jamaah sandian, khuf itu dibolehkan untuk diusap kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau mukim sehari semalam. Dan disyaratkan sebelumnya harus berwudu secara sempurna, setelah itu baru pakai khuf ataupun kaos kakinya seperti itu. Jadi solusi untuk ibu-ibu misalkan ingin safar, sebelum pakai kaos kaki wudu dulu secara sempurna. Nanti ketika pas di tengah perjalanan naik pesawat ataupun naik bis batal misalkan, maka silakan berwudu, tetapi kaki nanti diusap. Ya, dan itu sudah cukup. Ya sudah cukup seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Yang ketiga, bila saat membasuh tangan kemudian buang angin, apakah wudunya harus diulang dari awal? Ketika Membasuh tangan kemudian buang angin, apakah wudunya harus diulang? basuh tangan, dapat telapak tangan ya. Ini tangan. Jadi ulang dari awal ya, Pak. Jadi kalau misalkan dia sudah niat berwudu, kemudian apa? Pas basuh tangan, kentut, ya, berarti harus diulang. Kenapa? Niat awal sudah batal. Maka niat lagi dari awal berwudu, maka ulang dari awal seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan satu mohon nasihatnya saat iman sedang turun, berpikir menuntut ilmu dalam majelis tidaklah terlalu penting. Yang penting sudah melakukan kewajiban seperti sholat puasa. Ya. Jamaah sekalian, iman seorang itu ya situasi yang kus, naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Makanya kadang jamaah sebagian yang ya mungkin sering berbuat maksiat, maka sudah otomatis imannya turun. Imannya turun. Karena ingat ya, kemaksiatan itu tidak akan bertemu dalam satu waktu. Ya, antum jamaah minum khamar kemudian baca bismillah kayaknya sulit ya. Antum nyuri pas adzan subuh datang, oh nanti dulu lah, sholat dulu. Setelah itu nyuri kayaknya sulit jamaah. Ya, kayaknya sulit. Makanya pengaruh futur itu karena memang satu ya kita banyak berbuat maksiat. Itu yang pertama. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ketika seseorang dalam kondisi futur, tetapi misal dia masih mengerjakan yang wajib, hanya sunnah-sunnah yang ditinggalkan, maka dia termasuk orang yang masih dapat hidayah. Maka dia termasuk orang yang masih mendapatkan hidayah. Tapi kalau misalkan pas futurnya sampai dia berbuat maksiat, sholat ditinggalkan, oh ini musibah jemaah. Dan sampai. Ya. Kemudian bagaimana kondisi, bagaimana kiat atau misal obatnya ya.
agar ketika futur kemudian bisa bangkit lagi. Jawabannya gini, kalau futurnya gara-gara maksiat, maka hendaknya berbanyak tobat. Berbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas maksiat ataupun dosa yang dilakukan. Yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, cari teman-teman yang bisa memotivasi dirinya untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan. Maka di antara cara yang paling manjur apa? Hadir kajian. Ketemu dengan teman-teman ikhwan-ikhwan yang ngaji, masya Allah orang-orang saleh. Ya, maka ini bisa menumbuhkan iman jemaah, bisa membangkitkan iman. Al-Imam Ahmad jemaah, majlis beliau itu dihadiri 5.000 orang. 500 yang nyatet, 4.500 datang itu hanya apa? Sekitar lihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad. Dia mungkin ingin ketemu agar apa? Imannya naik. Soalnya jemaah, karena almar'u ala dini khalilihi, seorang itu tergantung agama temannya. Coba kalau antum tiap hari muamalahnya di terminal, ya, bicara tentang dunia tiap hari, misalkan bahkan yang terpenting itu menggebu-gebu dunia. Antum jauh dari akhirat, keras hatinya jemaah. Akhirnya apa yang ada? Oh, ibadah itu remeh saja. Sehingga akhirnya muncul, oh hidup seolah-olah apa? Selama-lamanya. Padahal kematian tinggal beberapa hari lagi. Dia nggak sadar jemaah. Ini orang kalau hubud dunia yang terlalu, akhirnya apa? Malas ibadah jemaah. Maka cari teman ya, cari teman yang baik. Kemudian cari lingkungan yang baik, ini juga penting. Ya. Bisa menemukan iman. Ya. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nah, ini cuma kaidat yang membalikkan hati. Ya. Teguhkan hati kami di atas ya, kebenaran, ketakwaan. Ya. Tsabbit qulubana ala dinik, di atas agamamu. Agar apa ya? Agar ketika bolak-balik iman kita ketika turun, Allah kembalikan, istiqomahkan. Itu penting. Nah, jangan malah akhirnya menjauh, ya, nggak taklim, nggak ketemu teman-teman, bahkan gaulnya dengan orang-orang yang hubud dunia, ya sudah akhirnya stres ya mas. Stres. Temennya di kantor ngomongnya dunia terus. Oh kamu sudah punya ini, jamaah sekalian, ini udah musibah jamaah. Dunia itu tidak lebih dari apa jemaah? Tidak lebih berharga dari sayap nyamuk jemaah. Antum makan makanan yang istimewa pun ujung-ujungnya jadi kotoran. Itu ujung-ujungnya jadi kotoran. Apa yang dibanggakan? Jadi sibukkan diri antum untuk ibadah. Sibukkan diri antum untuk ibadah kepada Allah, karena kita kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, betul. Itu sunnah, telapak tangan itu sunnah. Telapak tangan itu sunnah. Kecuali kalau habis bangun tidur itu wajib. Ada orang baru bangun tidur, kemudian ingin berwudu, maka membasuh telapak tangan itu wajib. Jadi bukan rukun, wajib. Tapi kalau bukan dari bangun tidur, maka sunnah. Ya. Karena kalau baru bangun tidur, khawatir apa? Semalam pegang najis ataupun apa? Ya, yang kita nggak tahu. Karena ketika kita tidur itu jamaah sekalian, la tadri aina batat yaduhu. Karena nggak tahu semalam itu tangannya kemana. Maka sebenarnya mengatakan apa? Wajib untuk dibasuh kalau habis bangun tidur. Tapi kalau tidak maka sunnah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Basmalah itu juga Islam pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Jumhur mengatakan sunnah. Sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Yang mengatakan sunnah jamaah sekalian karena memang hadisnya dipersisikan. Sahih atau tidaknya. Hadisnya memang jamaah ya bunyinya apa? La wudu'a. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya ini sahih. Mereka memahami la di sini maksudnya menafikan kamal. Menafikan kesempurnaan wudu. Wudunya sah tetapi nggak sempurna. Tidak sempurna. Sehingga kalau yang mengatakan nih nafyul kamal berarti tidak wajib, tetapi hanya sunnah. Dan walau alam jamaah pendapat jumhur mereka mengatakan sunnah. Walau alam bishawab.
Tanya Ustaz, Ya. nah, bisa itu Istinsyak. yang kalau dipisah dengan umur boleh tidak Ustaz? Masalahnya ada sebagian orang yang kalau bersamaan itu bisa kayak apa Jawa-Jawanya itu kayak kesel gitu loh. Itu boleh tidak Ustaz? Masih. Ya. Jawabannya jamaah sekalian, memisahkan kumur-kumur dan istinsyak ada hadisnya tapi lemah. Tapi lemah. Dan hadis lemah itu tidak bisa dijadikan hujah. Sehingga yang sahih adalah digabungkan. Ustaz sekarang belum bisa dilatih. Dan gini, istinsyak itu tidak harus apa? Tidak harus sampai ditarik dalam, enggak harus. Yang penting sudah masuk saja. Dikit nama masalah. Enggak harus sampai ke dalam. Idealnya iya, tetapi kalau nggak bisa nggak perlu. Yang penting masuk saja. Ya, seperti itu. Sahih. Nah. Tangan kiri. Tapi ini nggak wajib. Nggak wajib. Tapi sunnahnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, fadhal. Berkaitan dengan tempat wudhu, di rumah saya itu kan wudhu itu hanya ada di kamar mandi. Dan ketika saya wudhu pasti di kamar mandi. Kemudian apakah ketika kita sholat selesai mandi itu masih dalam kita terus wudhu? Kemudian apakah setelah kita mandi besar mau sholat kita ulang dengan wudhu lagi? Ya. Terus yang terakhir, Ini pertanyaan ada berapa nih? Tadi dua ya? saya juga. Oh, iya. Tiga dengan tempat wudhu, kemudian kita wudhu tapi telanjang, lagi kita junub mau sholat apakah kita sudah mandi apakah kita harus ulang lagi dengan wudhu? Junub, sholat. Oh maksudnya dia lupa. Besar. Ya artinya kita sudah mandi besar kemudian masuk mau sholat apakah Harus. sudah cukup itu mandi besar? Nah. Harus wudhu. Yang pertama tempat itu apa maksudnya? Tempatnya di kamar mandi. Wudunya. Oh nah. Ya jamaah sekalian, apakah boleh berwudu di kamar mandi? Jawabannya boleh. Nggak masalah. Walaupun bersampingan. Iya boleh. Yang penting intinya bisa menjaga diri dari najis. Itu yang menjadi inti. Ya. Makanya masalahnya dalam sebuah hadis dikatakan tidak boleh kita kencing di tempat untuk digunakan mandi. Antum bisa nggak kencing pas mandi jemaah? Kebanyakannya apa? Kencing ketika mandi. Tapi para ulama kita mengatakan hadis ini maksudnya ketika kamar mandi kita berupa tanah, itu nggak boleh. Kenapa jemaah? Kalau berupa tanah itu kencing kita biasanya di situ. Iya nggak kemana-mana, sehingga khawatir ketika mandi kemudian percikannya ke badan kita sehingga timbul was-was, sehingga dilarang. Tapi kalau kamar mandi kita sudah di semen, sudah di keramik, maka larangan itu sudah hilang. Artinya boleh-boleh saja, tidak masalah. Nah, kembali jamaah sekalian, bolehkah berwudu di kamar mandi? Boleh, tidak masalah. Ya. Kemudian bolehkah ketika berwudu di kamar mandi kemudian baca bismillah? Tidak jamaah. Silang pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh tapi dalam hati. Dan pendapatnya paling kuat boleh tetapi di dalam hati. Dan ini pendapatnya dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin. Kalau Syekh bin Baz mengatakan apa? Boleh walaupun dilafatkan. Boleh walaupun dilafatkan. Hujah beliau itu gini jemaah. Sesuatu perkara yang diharamkan karena babnya sad dan lidari'ah, untuk menutup pintu keburukan atau alasannya karena hal yang lain, itu kan dibolehkan ketika ada hajat. Contoh gini ya, melihat aurat itu diharamkan. Kenapa jemaah? Menutup pintu keburukan agar apa? Tidak terjatuh dalam perzinahan. Sahih? Sahih. Maka boleh kita melihat aurat kalau dibutuhkan. Contohnya apa? Nador. Sahih? Ada orang ingin nikah. Bolehkah dia nador? Boleh. Ada seorang dokter ingin mengobati pasien dan harus melihat
sebagian auratnya, boleh tidak? Boleh. Tapi ingat ini ya sesuatu yang diharamkan karena sebab yang lain. Akan dibolehkan ketika ada hajat. Baca bismillah di kamar mandi dilarang. Kenapa jamaah? Agar tidak dianggap kita melecehkan kalimat-kalimat Allah. Maka larangan seperti ini akan hilang kapan? Ketika dibutuhkan. Dan baca bismillah itu, bahkan beliau kalau tidak salah saya bebas mengatakan wajib. Sehingga beliau mengatakan apa? Ini kan lagi butuh. Larangan tadi itu babnya untuk menutup pintu keburukan. Berarti kalau dibutuhkan, ya boleh-boleh saja baca bismillah. Makanya beliau berpendapat apa? Baca bismillah di kamar mandi dilafadzkan boleh. Tapi wallahu a'lam jamaah sekalian, kalau Anda lebih condong pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, baca di dalam hati. Boleh, tapi baca di dalam hati. Itu lebih selamat. Ya. Yang kedua terkait tentang orang yang ketika setelah mandi junub kemudian ingin sholat, apakah wajib untuk berwudu? Jawabannya tidak wajib. Kalau sudah mandi junub, maka ingat mandi junub itu menghilangkan hadas besar. Kalau minum hadas besar berarti hadas kecil terangkat. Masalah mandi junub nggak perlu wudu lagi untuk sholat, nggak perlu. Dengan catatan pas mandi tidak kencing, pas mandi tidak pegang kemaluan, jelas? Jadi kalau pas mandi pegang kemaluan ya batal. Kalau pas mandi kencing ya batal. Ya. Tapi kalau murni misalkan ya mas, habis wudu biasa sebelum mandi, murni mandi kemudian nggak pegang kemaluan, nggak kentut, nggak kencing, maka setelah selesai maka ini sudah sah, nggak perlu ngulang wudunya. Tapi kalau misalkan kencing, pegang kemaluan, maka setelah selesai wudu, selesai mandi, ya kalau ingin sholat wudu lagi seperti itu. Ya. Yang kedua apa tadi? Ya boleh tidak wudu dalam keadaan telanjang? Jawabannya boleh. Tetapi sempurnanya menutup aurat. Kenapa? Karena wudu itu ibadah dan termasuk zikir. Dan zikir itu yang afdal menutup aurat seperti itu. Tapi kalaupun tidak, maka ya boleh-boleh saja. Karena kita masalian, kalau dengan makhluk saja kita dipindahkan apa? Untuk menutup aurat dan kita malu, ya terlihat apa auratnya, maka dengan Allah harusnya kita lebih malu. Jelas? Tapi kalaupun ada misalkan jamaah, maka sah wudunya. Dan boleh seperti itu. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi terkait dengan penetapan gelar. Kalau ini sepertinya Berbeda. Pemerintah. Andaikan salah satunya ini seperti misal Muhammadiyah itu ketika Arab sedang hukum, Ya. dan itu harinya benar ya Muhammadiyah. Ya. Karena kita kan mengikuti pemerintah. Nah, yang pertama, khilaf ini dari dulu sampai sekarang tetap ada. Ini tahun depan kalau beda, khilaf lagi. Sehingga yang pertama kita harus legowo, karena ini tetap akan terjadi seperti itu. Yang keduanya masalah yang terkait menyikapi ketika terjadi Islam pendapat seperti ini. Ya. Para ulama kita pun Islam pendapat. Ya. Kalau terkait Idul Fitri, kita sepakat ya, ikut pemerintah. Tapi kalau pas Idul Adha, sampai pun kita Islam mendapat. Islam mendapat ya, ada yang mengatakan ikut apa? Saudi. Kenapa? Karena puasa Arafah itu terkait dengan wukuf. Sampai pun kita. Ada yang mengatakan apa? Ikut Saudi. Ada yang mengatakan ikut pemerintah. Kalau pas Idul Fitri sepakat kita ikut pemerintah. Tapi ketika Idul Adha, sampai pun kita Islam mendapat. Tapi yang masalah pendapat yang kuat, wallahu a'lam, adalah ikut pemerintah. Ini lebih kuat. Kenapa yang masalah yang gini? Karena kalau misalkan puasa Arafah kita itu harus ikut Saudi ketika wukuf. Sekarang gini jamaah. Syariat wukuf itu apakah zaman sekarang atau zaman dulu? Dari zaman dulu jamaah. Jadi gini, di zaman dahulu itu mungkin tidak. Kita bisa mengetahui berita secara langsung, hari ini wukuf, mungkin tidak? Gak mungkin. Sehingga patokan puasa masuknya Dzul Hijjah itu dengan apa? Dengan tanggal. Masuknya tanggal Dzul Hijjah itu kapan? Ya itulah patokan tanggal 9-nya, berarti nanti puasa Arafah. Zaman dulu kita perjalanan ke Saudi jamaah. Berapa bulan jamaah?
Nunggu kabar dulu, hukumnya kapan? Sudah selesai, 1 bulan baru datang ke sini suratnya. Zaman dulu itu nggak mungkin. Yang kedua, kalau puasa Arafah itu harus bertepatan dengan wukuf di sana. Bagaimana teman-teman kita yang tinggal di mana? Di Sorong. Bedanya 6 jam. Jadi kalau misalkan di Sorong itu harus puasa dulu, di sana masih malam. Ya. Ketika nanti pas maghrib di sini, di sana baru mau wukuf. Berarti kalau harinya sama, nggak mungkin akan ketemu dengan apa? Wukuf di sana. Terus gimana? Berarti harus puasa di sana pas lagi wukuf, sulit. Yang ketiga jemaah sekalian, kalau seandainya misalkan ditakdirkan, kotor, kita nggak berharap. Soalnya itu sesuatu, ternyata di Saudi nggak ada yang haji. Seperti corona masih ada ya. Seandainya ada, dilarang untuk haji, wukuf nggak ada di sana. Kita puasa tidak? Puasa tidak jemaah? Hah? Puasa, tetap puasa. Seandainya nggak ada yang wukuf di sana karena ada suatu musibah, misalkan, tetap kita puasa. Di tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ini kalau akal-akalan kita, ya. Apalagi jamaah sekalian, apalagi, ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, puasa itu ketika banyak orang sedang berpuasa. Idul Fitri itu ketika banyak orang beridul fitri. Idul Adha itu ketika banyak orang sedang beridul adha. Maka Syekhul Islam berhujung dengan hadis ini bahwasannya puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha bareng dengan pemerintah. Kenapa? Karena puasa Idul Fitri dan Idul Adha itu dengan mayoritas. Dan nggak mungkin kita dengan mayoritas kecuali apa? Kalau ikut ketetapan pemerintah. Jelas? Ini dalilnya sahih. Sehingga yang kuat walau alam jamaah Idul Fitri, Idul Adha tetap sama, ikut pemerintah. Tapi ingat, kita garis bawahi, jangan saling mencela, menjelek-jelekan. Mereka punya hujah. Kita segera menyampaikan. Ya. Apalagi pemerintah kita juga tidak menyalahkan. Yang mereka yang ikut Saudi, nggak disalahkan pemerintah kita. Ya kita nggak perlu dalam hal ini kemudian kondok-kondokan, nggak, sekedar kita menjelaskan saja. Ini hujah kita seperti ini. Ya Anda terima, ya. Alhamdulillah, kalaupun tidak, ya, kalau memang itu Anda yakin seperti itu dan hujahnya ada, ya silakan. Tapi tetap tugas kita untuk menyampaikan al-haq seperti itu. Sehingga yang tepat tetap ikut sama pemerintah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ya jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami informasikan kepada para jemaah yang disuruh Jumat tanggal 23 Juli 2023